Alhamdulillah tugas kita dari Allah Subhanahu wa taala sangat mulia berada di dunia ini, yaitu diciptakannya jin dan manusia itu hanyalah untuk beribadah. Silahkan makan minum alias dahar, silahkan eta alias micen alias kaberatan alias BAB alias modal. Silahkan ulin reka mana wae oge rek cik saha wae rek kumaha wae oge rek jungkir walik oge, tapi ingat bahwa tugasmu adalah ibadah. Jadi dahar modal jeung ulinna hardolinna teh kudu dihias jadi nilainya ibadah. Bagaimana cara menghias hardolin jadi ibadah? Itulah yang diniatkan dari dalam kolbu kita. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warjukni fahma. Silahkan kalian dahar, silahkan kalian modal, silahkan kalian ulit, tapi niatkan karena Allah Subhanahu wa taala agar bernilai ibadah. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika menyuruh kita ibadah, kita diberikan contohnya, diberikan teladannya. Itulah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Diberikan contoh teladannya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Diberikan Rasulnya, diutus Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ke dunia ini ya untuk memberikan contoh bagaimana ibadah. Nah, dan ketika memberikan contoh ibadah, tentunya kita juga paham bahwa Allah Subhanahu Wa Taala berikan contoh ibadahnya kepada kita sempurna ya, sempurna ibadah yang diberikan contohnya kepada kita oleh beliau dan tidak akan ada yang salah pada akhlak beliau. Nah, kalaupun ada saat ini mungkin yang berbeda pendapat terhadap apa yang dilaksanakan atau dilakukan oleh beliau, itu adalah hanya karena persepsi alias tafsir dari masing-masing ulama atau masing-masing orang yang punya kemampuan. Ada yang disebut imam ya, ada yang disebut sampai mazhab. Nah, itu adalah karena tafsir mereka dan karena mereka tidak semuanya utuh bersama Rasulullah terusan. Sehingga kita harus paham kalaupun kita melaksanakan ibadah terus ada sedikit berbeda dengan yang lain, ulah riweuh, tong gempernya dan jangan saling menyalahkan, tapi ambil sebagai hikmah. Yang penting masing-masing punya ilmunya, punya dasarnya untuk mengamalkan hal tersebut. Ya, sekarang mah keur usum Bu, parebut bener, parebut surganya gitu. Cek no ieu surga keur aing, cek ieu surga keur aing. Pek wae parebut oge teu naon, tapi ulah nepi ka ngariweuhkeun batur. Jeung kudu make ilmu. Nah, jadi artinya kita jangan sampai kita juga berpendapat atau beranggapan bahwa kita paling benar sehingga batur salah kabeh, atau kita minder sehingga kita tidak apa istilahnya tidak beribadah sesuai dengan keyakinan diri kita masing-masing. Itulah yang diajarkan. Dan jangan lupa saat ini kita tentunya 1447 tahun yang lalu ditambah beliau sebelum hijrah ke Madinah selama kurang lebih 13 tahun. Jadi 1460 tahun yang lalu ketika Al-Qur'an mulai diturunkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, disuruhnya kita itu membaca. Sehingga kalau kita meyakini bahwa ini adalah firman-firman Allah dan ini adalah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, tugas kita itulah membaca. Membaca dalam artian sangat luas, yaitu belajar dan mengajarkan. Sehingga Rasulullah menyampaikan, khairukum man ta'allamal Qur'an wa'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran itu sendiri. Belajar dan mengajarkan itulah yang disebut dengan Iqra, membaca secara
keseluruhan. Baca huruf-hurufnya, kalimat-kalimatnya, ayat-ayatnya, surat-suratnya, kemudian pahami dengan benar sehingga setelah paham jadikan keyakinan untuk mampu mengerjakannya. Karena apa yang diperintahkan Allah pasti Allah yang akan memberikan bekalnya. Ulah loba humandear, ulah loba apa istilahnya itu Bu, alah adu, ulah loba ting mengeluh tentang perintah Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Gitu ya, disebutkan bahwa Allah pasti akan memberikan bekal, pasti akan memberikan kekuatan. Tidak akan ada perintah Allah, tidak akan ada kewajiban Allah, tidak akan ada ketentuan dari Allah kecuali manusia akan diberi bekalnya, diberikan kekuatannya. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Itulah yang kita yakini selama ini, dan jangan lupa ketika keyakinan itu ada, tancapkan terus dari dalam diri kita dan pastikan kita termasuk orang yang senantiasa istiqomah. Dan ketika istiqomah dalam beribadah, pastikan kita juga berjamaah ya. Karena kalau tidak berjamaah manusia tidak akan bisa hidup di dunia. Sedangkan mau makan sesuap nasi saja kita tidak tahu butir-butir nasi itu siapa yang nandur, siapa yang nanem, siapa yang menjadikannya itu sehingga tumbuh, siapa yang menjadikannya sampai kepada piring di depan kita itu. Ya, udah lewat pabrik healer lah, lewat tukang beas lah, lewat anu nanggung lah, lewat dan sebagainya. Itu semua karena berjamaah. Jadi kalau kita ada yang hidup di dunia hayang sosoranganan, jeung bedegong alias gede hulu alias takabur alias olo-olo alias adigung alias naon dewe pete ngerasa gedenya, nah itu berarti jelema itu teh termasuk yang ngaco. Naon Bu ngaco teh Bu? Salah gitu Bu ya. Jadi pangsalah salahna jelema nyaeta jelema anu takabur, ngarasa aing bisa, ngarasa aing jago, ngarasa aing mampu hidup sendiri. Enggak mungkin manusia hidup sendiri. Ya. Jadi kita harus berjamaah. Dan ketika berjamaah pastikan berjamaah ini dalam keadaan nikmat, karena Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Rasul untuk silakan berjamaah. Disebut berjamaah teh bersilatur rahim. Ada yang jadi pemimpin, ada yang jadi rakyat, ada yang orang kaya, ada yang orang miskin. Kemudian juga ada yang pinter, ada yang ente pinter lain bodoh Bu, ente pinternya aya nu cepet menarik pelajaran, aya nu lambat pisannya noyon we diajak lompat teh gubay ge boy gubagi beg gitunya Bu ya. Aya oge nu nolong terusnya teu beunang dikendalikan ya. Kita termasuk yang mana Bu? Sigana mah norolong, tapi norolongna dina teu balik jeung matangna mikaina anggar siga kieu nya. Nah, sampai kepada suatu titik ketika kita sudah membaca, memahami, mengamalkan, menikmati, kita harus mampu untuk menyampaikan baik dengan lisan ataupun dengan perbuatan. Sampaikan dariku, kata Rasulullah, meskipun hanya satu ayat, ya balighu ani walau ayat. Sampaikan dariku meskipun hanya satu perbuatan kecil, umpamanya lamun aya nu bersin, kemudian ucapkan nu bersin ngomong alhamdulillah, yang mendengarnya yarhamu Allah. Itu adalah perbuatan dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu Bapak Ibu. Contoh-contoh seperti itu. Ya. Kemudian lakukan itu sampai mendapatkan nikmat dan sampaikan juga di jalan Allah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatul hasanah. Ajaklah manusia, ya dakwah itu ajak gitu ya. Ajak manusia untuk berada di jalan Allah dengan cara apa? Dengan cara hikmah, penuh kebijaksanaan, penuh ilmu dan contoh teladan yang baik. Ulah sok loba ngagenggeureuhkeun Bapak Ibu. Namun hayang Bapak Ibu jadi nini-nini aki-aki anu calager anu ternang hatena, tong sok loba garah geureuh, terutama kepada anak incu, tong sok loba nyarek ya. Tapi kudu kumaha arahkeun contohan. Nu sok loba nyarek nu katempo di dieu we nu deukeut, nu sok loba nyarekan incu, manehna teh loba dicarekan ku incu. Nah, itu ku anakna. Aku dah mama, aku dah nini kan gitunya, gitu Bu ya. Masuk gitu Bu.
mata geus gancang tarobat lah nini aki-aki nya di dan aya di dieu ngadenge nu teu ngadenge ya gitu ya. Yuk tong loba teuing cacare ka budak tapi kudu contohan sing bener. Tong loba teuing panitah tapi kudu contohan. Barudak ngaraji ari nini nonton TV nya. Barudak ngaraji ari makna bapakna ngalariung wedi hareupeun hawunya gitu padanya alhamdulillah. Jadi ayeuna mah geus waktuna tong loba omong, waktuna untuk yuk sama-sama gitu ya menikmati sajian Allah di alam dunia ini, dan pada saatnya pastikan bahwa kita sesuai contoh Rasulullah. Rasulullah memberikan contoh kepada kita 5 hal dalam kehidupan. 1, amar ma'ruf, mengajak kepada kebaikan. Yang kedua, nahi mungkar, mencegah terjadi perbuatan kemungkaran. Yang ketiga, tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa-jiwa yang kotor, nya ngaramet dina sawah mah pun kotor tadi cabutan tanya anu jadi gulmahna atau menjadi hama-hama na dipiceunan. Nah, di urang ge aya banyak hama dina hate teh hama, syirik, bidik, jahil, aniaya, dengki, apalagi takabur, naon ria, itu teh hama itu teh Bu, hama dina jero hati. Nah, berikutnya adalah kita juga harus pastikan kita mendapatkan kabar gembira dan sampaikan kabar gembira itu kepada orang lain. Basyiran. Dan yang terakhir adalah kita juga harus ingat bahwa Allah akan membalas semua perbuatan kita dan akan ada azab Allah bagi yang tidak taat. Naziron. Ya, itu apa Bu? Amal yang 5 itu yang harus kita ikuti dari contoh Rasulullah dan diteladankan beliau dari Al-Quran. Amar ma'ruf, nahi mungkar, tazkiyatun nafs, basyiran, nadhiran. Ya. Dan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kata Allah juga disampaikan dalam Al-Qur'an, bahkan ada suatu kelompok manusia sampai dengan akhir zaman yang meskipun jumlahnya sedikit tapi mereka tetap akan istiqamah. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Tapi ke akhir zaman dia tetap bakal ayah sekelompok manusia dalam jumlah kecil yang gawenya yaitu dia tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Tentunya dia juga mensucikan jiwa, wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasulullah, membersihkan jiwa-jiwa yang kotor, kemudian dia belajar sampai mendapat kebahagiaan, kegembiraan, dan dia menghindari dari keadaan bencana atau malapetaka. Begitu Bapak Ibu. Jadi lamun ayeuna orang hidup di dunia ada bencana, ada petaka, ada kebahagiaan, ada orang-orang yang berhati kehel ka urang atau urang kehel ka batur, kemudian ada kejahatan, kemudian ada kebaikan, itulah dunia. Dan kita kudu bisa ngigelanana, lamun jaipongan mah lamun ngaibingna alus resep teh ibu nempona. Terus tapi lamun kenangna blakuk ai manehna cicing begonya itu eta mah cul dog tinggal igel tak ulah nepi ka ibu teh cul dog tinggal igel, karena pastikan ketika kita mati kita dalam keadaan dina gendang yang benar blaktuk. Nah enak meninggalin lagi Bu daripada blaktuk bengong ayo gitu Bu dia mau kenang geus rame cicing bayanya kira-kira kumaha Bu disebut lagi di mana ku uleun, nah kan gitu ya disebutnya juga ya. Ayo disebut Ibu, Bu, bahasa Jawanya ku uleun apa Bu? What's meaning ku uleun? Ku uleun teh buam Bu ngajedong punya. Hah? Meneng wae tuh meneng ae nyebunya. Batur kol itu kahilir kagirang kakulon kawetan manehna mah ngajedong punya meneng kira-kira disebutnya apa gitu? Waras teh bunuh gitu. Ai dahar beuki nyebunya. Terus Bu, kira-kira Ibu kasut nu kitu teh. Nah, mudah-mudahan tanya. Yuk, mudah-mudahan tidak termasuk yang meneng wae. Dari Saung Tawhid Al-Qur'an Alailah Suka Miskin Al-Camalik Kota Bandung. Hari ini kita bertekad untuk tidak meneng wae, tapi kita bertekad untuk bahagia, istiqamah, berjamaah untuk membaca Al-Qur'an
dan juga kita tidak hanya berada di Saung Tahfidz Al-Quran Sukamiskin, tapi juga ada di Saung Tahfidz Al-Quran yang ada di Sumedang. Sudah hadir Teh Yuliati bersama keluarga dari Saung Tahfidz Al-Quran di Taruna, apa namanya? Suka Asih, ujung Berung sana, Kang Dudung Durrahman bersama keluarga besarnya, dan juga ada dari Cipamokolan di sebelahnya Masjid Al Jabar, ada Kang Ahmad Widiadi bersama keluarga, kemudian ada dari Cirebon Kasepuhan Ibu Hilda Martina Rahayu dan keluarga, ada juga dari Cirebon Kanoman Ibu Irin Apriani bersama keluarga, ada dari Cirebon Bandung, kurang Cirebon yang ada di Bandung, di Radio Kilait FM bersama keluarga dan krunya, dan juga keluarga besar Kang Indra Gunadi dan keluarganya. Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kang Agus Jafar Sidi, Kang Irwan Fikri, ya belum sempat muncul, mungkin beliau dalam keadaan kesibukan. Ya, Insya Allah pagi hari ini kita lanjutkan bacaan kita di surat ke-43. Surat Az-Zukhruf, kita akan mulai dari ayat ke-51 ya. Surat Az-Zukhruf kita mulai dari ayat ke-51. Mudah-mudahan kita bisa baca sampai dengan ayat ke apa Bu? Pengennya ya. Ya udah kita lanjut aja. Nanti kalau sudah nyampe di mana kita berhenti. Mari kita sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ketemu Bapak Ibu ayat 51. Wa nada Fir'aun fi qaumihi qala ya qaumi alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun. أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. ولولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما
فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. إذا قومك منه يصدون. وَرَبُّنَا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا. Sahabat Kilait, kini بل هم قوم خصمون. إن هو إلا أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. ولنزل جعلنا منهم ملائكة في الأرض يخلقون. وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون. هذا صراط مستقيم. ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه.
فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. واختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Dan kita mendapatkan rahmat Allah dari kita membaca Al-Quran ini, dan tentunya kita berharap Allah memberikan kepada kita penilaian yang positif yang disebut pahala dari apa yang sudah kita baca, dan tentunya bacaan kita yang salahnya mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberikan kesempatan untuk terus-menerus belajar meningkatkan kualitas bacaan kita masing-masing insya Allah. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan ke membaca tafsir Ibnu Katsir sebagai alat bantu kita memahami apa yang sudah kita baca 15 ayat tadi ya. Mulai dari ayat ke-51 surat Az-Zukhruf. Dan Fir'aun berseru kepada kaumnya seraya berkata. Jadi ini omongan Fir'aun. Hei kaumku, bukankah kerajaan Mesir ini kepunyaanku? Dan bukankah sungai-sungai ini mengalir di bawahku? Maka apakah kamu tidak melihat? Bukankah aku lebih baik dari orang yang hina ini? Maksudnya kepada Nabi Musa ya, menganggap hina. Dan yang hampir tidak dapat menjelaskan perkataannya. Dianggap linglung Nabi Musa ya. Mengapa tidak dipakaikan kepadanya gelang dari emas atau malaikat datang bersama-sama dengannya untuk mengiringkannya? Maka Fir'aun mempengaruhi kaumnya dengan perkataan itu, lalu mereka patuh kepadanya, karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang fasik. Maka tatkala mereka membuat kami murka, kata Allah, kami menghukum mereka, lalu kami tenggelamkan mereka semua di laut, dan kami jadikan mereka sebagai pelajaran dan contoh bagi orang-orang yang akan datang. Jadi kisah Fir'aun dan kisah Nabi Musa sampai Fir'aunnya ditenggelamkan karena ketakaburannya itu adalah contoh yang tidak baik dan pelajaran bagi kita, karena kita makhluk yang datang setelah Nabi Musa ya, setelah Fir'aun. Apakah Bapak Ibu turunan Nabi Musa atau turunan Fir'aun? Kan pasti Nabi Musa aya putra-putra aya anak-anakna. Firaun oge boga-bogaeun anak, malah renai ti selirna ti gundik-gundik nanya. Yang jadi pertanyaan, apakah Bapak Ibu termasuk turunan Firaun atau turunan Nabi Musa? Ari ngaku hayang turunan Nabi Musa ai kalakuan siga Firaun. Asli tete urangnya punya kakara aya kabisa saeutik, kakaya aya kaboga saeutik, kakara aya kedudukan saeutik, geus nular cangkeng dina irung. Ya, gitu Bu ya. Lain dina pun dina irung anu hebat lagi ya. Untuk ngahina kepada orang lain. Itulah kelakuan Fir'aun. Dan hari ini Fir'aun bergentayangan. Tapi jangan lupa Musa juga hari ini tetap ada dan tidak akan hilang yang namanya mentalitas Nabi
Musa. Ibu osok ngamalkeun amalan Nabi Musa, Bapak? Osok naon? Doa, kumaha doana? Rabbis rohli syadri wayassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Itu doa Nabi Musa. Jadi nusok mengucapkan doa eta berarti lain turunan Firaun. Ya, aya nu tara maca doa eta. Aya nu ngomong sangeunahna kabatur nyarekan lak-lak dasarnya bari manehna teu ukur kana diri yen manehna ge bakal paeh. Dan paehna ditenggelamkan. Mungkin ayeuna mah ditenggelamkannya pakai apa? Pakai penjara suka miskin, didedetkeun nya belajar di Firaun diasupkeun kan penjara suka miskin. Di para koruptor, para pecundang-pecundang. Lanjutkan kita ke ayat 57. Dan tatkala putra Maryam Nabi Isa alaihissalam dijadikan perumpamaan, tiba-tiba kaum Quraisy bersorak karenanya. Jadi mereka itu muji. Nah, katanya gimana tuh kalau Isa? Siapa itu? Karena kan gitu kok nggak ada bapaknya. Berarti bapaknya adalah Allah. Itu menurut mereka. Ya. Dan mereka berkata, manakah yang lebih baik, Tuhan-Tuhan kami atau dia? Nabi Isa menurut orang-orang Quraisy. Karena waktu itu manusia itu hanya ada dua kelompok, bertuhankan kepada banyak Tuhan, ya, berhala-berhala, atau bertuhankan kepada waktu itu yang berkeyakinan tentang Nabi Isa adalah Tuhan. Ya, jadi orang Nasrani dan orang yang apa disebutnya Bu, orang jahiliyah di sana itu syobiin, yang tidak pernah membaca, tidak pernah belajar. Orangnya beleguk, cek bahasa orang masyobiin. Apakah waktu itu ada orang Yahudi di kota Mekah? Konon kabarnya di kota Mekah tidak ada orang Yahudi. Di Madinah banyak. Gitu Bapak Ibu ya. Ini cerita, saya juga waktu itu nggak di situ, tapi saya percaya begitu ya. Mereka tidak memberikan perumpamaan itu kepadamu, melainkan dengan maksud membantah saja. Sebenarnya mereka adalah kaum yang suka bertengkar. Jadi orang yang suka bertengkar Bu, dari dulu daerah-daerah Timur Tengah itu resep parasea. Ya, menular ke orang, resep parasea. Paseana di zaman iraha Bu, di zaman Qabil jeung Habil geus parasea manusia. Jadi lamun ayeuna aya jelema nu resep pasea memang bener jelema. Nah, jadi kudu dibenerkeun ya. Tapi lamun ayeuna resep akur, ta eta berarti turunan Kangjeng Nabi Musa, turunan para nabi dan rasul, turunan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Isa alaihissalam tidak lain hanyalah seorang hamba. Jadi Nabi Isa itu bukan Tuhan. Ayat ini disebutkan. Nabi Isa adalah hamba Allah yang kami berikan kepadanya nikmat kenabian dan kami jadikan dia sebagai tanda atau bukti kekuasaan Allah untuk Bani Israel. Jadi Bapak Ibu, kalau seandainya ada yang mengaku Nabi Isa Tuhan, ayat ini membantahnya bahwa Nabi Isa itu adalah hamba Allah yang kami berikan kepadanya kenikmatan berupa kenabian dan kami jadikan dia sebagai tanda bukti kekuasaan Allah untuk Bani Israel, yaitu punya lahir tanpa punya bapak. Makanya Nabi Isa disebutnya Isa bin Maryam, Isa binti Maryam.